Perkenalkan, nama saya Rizky Lawyer, saya dari kelas Ikorbi 2019, NIM saya 6193210030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Nah, pengertian desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian, dan bisa juga diartikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis, sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efisien. Nah, terdapat 4 jenis desain penelitian yang digunakan, yaitu desain penelitian eksperimental. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar serta melibatkan subjek pembanding atau subjek metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab dan akibat. Nah, yang kedua yaitu penelitian survei. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologi. Menurut para ahli, terdapat beberapa desain survei, yaitu desain pembagian silang atau cross-sectional design dan desain survei berkepanjangan atau yang disebut longitudinal survei. Dan ada juga sampel survei dan sensus survei. Desain penelitian silang atau cross-sectional survei digunakan untuk mengetahui isu-isu yang bersifat temporer melalui pengumpulan data yang dilakukan sekali saja. Desain penelitian longitudinal survei digunakan untuk memahami isu-isu berkelanjutan. Populasi yang digunakan dalam desain ini tidak banyak, adapun pengambilan data dilakukan secara berkala. Nah, desain penelitian survei jenis ini paling banyak digunakan. Selanjutnya sampel survei, yaitu survei yang dilakukan pada sebagian populasi atau sampel. Nah, yang terakhir sensus survei, yaitu survei yang dilakukan pada seluruh populasi. Selanjutnya yaitu penelitian longitudinal, merupakan penelitian yang menggunakan data dengan rentang waktu yang panjang. Penelitian longitudinal dapat pula dipahami sebagai perpanjangan penelitian survei yang bersifat periodik. Sedikitnya survei yang dilakukan 2 kali dengan rentang waktu yang ditentukan dari awal. Teknik pengumpulan data penelitian ini biasanya menggunakan kuesioner atau interview struktur. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu desain penelitian studi kasus. Studi kasus menjadi metode paling sesuai untuk fase penyelidikan dari penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis. Meskipun demikian, metode studi kasus hanya merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.